Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Wal mashu utawi mengusap. Wal mashu utawi mengusap alal khuffaini atas dua sepatu, dua khuf, dua sepatu. Jaizun ikunang. Mengusap sepatu itu boleh-boleh saja. Fil wudu'i ing dalem berwudu. La fi ghuslin bukan ing dalam mandi besar. La fi ghusli fardin bukan ing dalam mandi besar karena fardu atau mandi besar yang fardu, au naflin atau mandi besar yang sunnah. Jadi membasuh sepatu, mengusap sepatu itu boleh-boleh saja, cuman dalam kasus ketika berwudu, bukan ketika mandi besar, baik itu fardhu maupun sunnah. Jadi ketika mandi besar, sepatunya harus dilepas, kakinya harus dibasuh. Wala fi izalatin najasati, dan bukan ing dalam menghilangkan najis, dan bukan ing dalam menghilangkan najis. Oleh karena itu falau ajnabah mongko lamun junub sapa wong. Falau ajnabah mongko lamun junub sapa wong. Au dumiyat utawa keluar darah. Au dumiyat utawa keluar darah opo rijluhu sikile wong. Kakinya keluar darah atau dia junub. Terus fa'aradal masha, fa'arada mongko karep sapa wong. Al masha ing mengusap sepatu. Al masha ing mengusap sepatu badalan hale menjadi ganti an ghuslih, ya ghuslih oginya fathah, an ghuslir rijli. Ini dua lafaz ini bisa dibaca dua kemungkinan. Bisa ghuslun ini dibaca ghuslun, oginya dibaca dhammah. Terus rijlun bisa dibaca rojul. Kalau rojul maknanya laki-laki. Saya tegaskan lagi, pada lafaz an ghuslir rijli ini bisa dibaca an ghuslih. Kalau ghuslih maknanya mandi. Kalau ghusluh maknanya membasuh. Ini kan dalam kasus membasuh. Antara membasuh apa mengusap. Terus rijlun itu maknanya kaki. Tapi kalau rojulun itu namanya laki-laki. Jadi inilah keunikan bahasa Arab. Bahasa Arab itu lafadznya sama, tapi ketika beda harokat, maka beda pengertian. Saya tegaskan lagi, keunikan bahasa Arab itu adalah ketika beda i'rab, ketika beda harokat, walaupun lafadznya sama, maka akan beda pengertian. Contohnya ini, badalan an ghuslir rijli. Kalau ghuslun maknanya membasuh, tapi kalau ghuslun maknanya mandi besar. Yang benar apa di sini? Ghuslun membasuh. Karena kasusnya antara mashun dengan ghuslun, antara membasuh atau mengusap. Terus rijlun itu maknanya kaki, tapi kalau rojulun itu maknanya laki-laki. Terus bagaimana cara membedakan caranya? Yaitu dengan siyaqul kalam, dengan susunan kalam yang sudah ada, baik dengan lafaz setelahnya atau sebelumnya. Terus bagaimana kok bisa? Hal itu otomatis bikasrotil mutola'ah. Kita sering banyak belajar, sering buka komus umpamanya, sehingga muncul, oh yang benar ini yang salah. Paham ya? Kalau membaca yang tidak ada
harokatnya seperti itu. Jadi itulah yang namanya bahasa Arab. Lam yajuz mongko tidak boleh. Jadi ketika ada orang junub atau kakinya keluar darah, ternyata dia ingin membasuh. Basuhan itu semata-mata menjadi ganti dari dia mengusap, ingin mengusap. Mengusap itu semata-mata ingin menjadi ganti dari basuhan kaki, maka hal itu tidak boleh. Kenapa? Karena kasusnya bukan masalah wudhu, tapi karena masalah mandi besar. Sedangkan mashun itu, mengusap itu dalam masalah berwudhu. Bala buddha bahkan wajib minal ghusli dari dibasuh. Minal wasli sangkeng dibasuh. Wa asyara lan memberi isyarat opo qaulu opo ucapannya Kiai Musonif. Wa asyara lan memberi isyarat opo qaulu opo ucapannya Kiai Musonif, yaitu lafadz jaizun anna ghuslar rijlaini ing sakduhune membasuh kedua sikil, sesungguhnya membasuh kedua kaki itu afdalu minal mashi. Afdalu itu lebih utama minal mashi sangking mengusap. Afdalu itu lebih utama minal mashi sangking mengusap. Wa inna ma yajuzu hanya saja boleh opo mashul khuffaini mengusap kedua sepatu. Innama itu cara terjemahnya apa? Hanya saja. Atau ketika ada nafi bertemu dengan istisna. Contohnya la ilaha illallah. Apa terjemahnya? Yang menjadi Tuhan hanya Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi cara menterjemah nafi la ilaha, tidak ada Tuhan, itu nafi. Bertemu dengan istisna kecuali la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah kecuali Allah Ta'ala. Cara terjemah bebasnya yang Tuhan hanya Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi itu namanya kalau dalam balaghah namanya adat qasar, meringkas. Wa adawatul qasri illa inama adfun wa taqdimun ka mata qadama. Memboleh itu hanya saja mengusap dua sepatu itu hanya saja yang diperbolehkan. La ahaduma, bukan salah satunya fakot babar pisan. Satunya dibasuh, satunya diusap, itu enggak boleh. Paham ya? Yang kanan dibasuh, yang kiri diusap, atau sebaliknya. Jadi kalau mau mengusap ya berarti kedua-duanya. Illa an yakuna faqidal ukhra, illa kecuali an yakuna yanto ono opo faqidul ukhra. Sapa wong faqidal ukhra itu kehilangan sepatu yang lain. Jadi sepatunya yang satunya hilang, yang kanan hilang, adanya yang kiri umpamanya. Mungkin ketika sedang ngumpul-ngumpul, terus ada yang mungkin membuang, atau ada yang niat jahat ya disimpan umpamanya. Terus yang ada cuma satu sepatu yang bagian kiri, yang kanan nggak ada, atau sebaliknya yang ada yang kanan yang kiri tidak ada. Itu nggak maklum, itu ya namanya darurah. Itu boleh bisalah sati syara itu kalawan telu piro-piro syarat. Yang pertama an yabtadi'a yento memulai sapa wong. An yabtadi'a yento memulai sapa wong. Aisyaksu tegesi seseorang memulai lubasahuma ing memakai kedua sepatu
ba'da kamali taharati ing dalam setelah sempurnanya suci. Ba'da kamali taharati ing dalam setelah sempurnanya suci. Jadi diusahakan kakinya itu sudah suci. Sebelum dimasukkan ke sepatu, kaki itu diusahakan sudah suci. Nanti dipersilakan untuk mengusap sepatunya saja. Artinya kakinya tidak usah dikeluarkan. Oleh karena itu, fala ghasala rijlan wa albasaha khuffaha summa fa'alal bil ukhra kadzalik lam yakfi. Fala ghasalah mongko lamun membasuh sapa wong. Fala ghasalah mongko lamun membasuh sapa wong. Rijlan ing satu sikil, satu kakinya dibasuh, wa albasah khuffaha wa albasa lan memakaikan sapa wong ha ing rijlan, khuffaha ing sepatunya rijlan. Summa fa'ala bil ukhra, summa fa'ala mongko nuli melakukan sapa wong. Bil ukhra kalawan yang lain, kadzalik kaya mengkono-mengkono mau, lam yakfi mongko tidak mencukupi. Lam yakfi mongko tidak mencukupi. Selanjutnya walawi betada'a mongko lamun memulai sapa wong. Walawi betada'a mongko lamun memulai sapa wong. Lubasahuma ing memakai kedua sepatu. Ba'da kamali taharati ing dalam setelah sempurnanya suci. Kemudian summa adasa mongko nuli hadas sapa wong. Ternyata hadas, entah kentut atau yang lain. Qabla wusulir rijli, sebelum sampainya sikil. Kidamal khuffi ing sikil yang ada sepatunya. Kidam ini telapak ya, telapak kaki yang ada sepatunya. Lam yajuz al-masuh, lam yajuz mongko tidak boleh. Lam yajuz mongko tidak boleh al-mashu opo ngusap. Lam yajuz mongko tidak boleh al-mashu opo ngusap.